tentang punden Watu Jaran ini langsung datang angin yang sangat luar biasa sekali. Sebuah batu yang menyerupai kuda sedang duduk. Ini masyarakat mengenalnya dengan Watu Jaran. Jadi ini bokongnya, ini kemudian punggungnya sampai sana, dan itu leher dan kepalanya. Nah, batu inilah yang kemudian disebut dengan Batu Jaran. Ada sebuah bentuk wadah yang terbuat dari daun pisang yang dinamakan takiran besar. Takiran besar ini yang berisi dengan takiran-takiran kecil di dalamnya. Ada telur ayam kampung, ada bunga-bunga, ada bumbu-bumbu dapur, ada nasi yang dibuat kuncup, ada kemudian koin-koin atau uang, kemudian ada daun sirih, kemudian juga ada sebuah rokok. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Majapahit Study Trip kali ini menyusuri jejak-jejak kekunoan. Masyarakat mengenalnya dengan punden Watu Jaran atau punden batu kuda. Sebenarnya faktanya seperti apa? Mari kita telusuri. Kita akan mendapati jejak menhir batu besar, kemudian meja batu persajian. Nah, ini guyuran hujan yang cukup luar biasa, angin. Jadi ketika kita awal membicarakan tentang punden Watu Jaran ini langsung datang angin yang sangat luar biasa sekali. Di sini kita akan mendapati batu dakon. Ada lubang batu kecil dan batu yang berjajar rapi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 sampai kemudian ada 20 baris batu dakon ini. Nah, ini merupakan jejak kemudian persajian pada masa kuno, termasuk titi mongso atau yang berhubungan dengan awal mula menanam padi. Ini kemudian sangat erat kaitannya pada masa kuno, kepercayaan tentang batu besar, termasuk kemudian yang dihuni oleh arwah leluhur, juga merupakan sebuah awal mula bagaimana kemudian musim panen atau masa-masa panen. Ini. Kemudian di sini ada batu yang di tengah. Ini memang ada jejak sebuah menhir besar atau batu megalitik karena memang jejak-jejak pemujaan pada masa kuno yang ternyata masih berlanjut hingga saat ini. Disinilah Watu Jaran itu. Nah, di sini ada sebuah batu yang menyerupai kuda sedang duduk. Ini masyarakat mengenalnya dengan Watu Jaran. Jadi ini bokongnya, ini kemudian punggungnya sampai sana, dan itu leher dan kepalanya. Nah, batu inilah yang kemudian disebut dengan Batu Jaran. Tapi secara faktual, batu ini merupakan batu basal, yang artinya adalah pengangkatan atau pembentukan magma vulkanik pada masa purba yang mengalami pembekuan yang menjadi batu, sehingga menjadi batu basal. Artinya di sini ada jejak puncak dari sebuah aktivitas magma vulkanik atau kemudian munculnya gunung itu sendiri. Nah, batu yang sangat luar biasa sekali ini yang masih dikeramatkan, dinaungi oleh pohon beringin yang sangat rimbun ini kemudian masih sampai saat ini itu masih ada aktivitas kemudian melestarikan sebuah budaya kuno, yaitu tentang sebuah persajian, termasuk membuat takiran atau tentang seperti ini. Mari ke sini. Ini. Nah, di sini ada sebuah takiran karena ini kan Jumat Legi, merupakan salah satu hari yang sangat keramat di Jawa, terutama Jawa Timur ini, yang identik dengan tradisi-tradisi Majapahit yang masih lestari hingga saat ini. Ini ada sebuah bentuk wadah yang terbuat dari daun pisang yang dinamakan takiran besar. Takiran besar ini yang berisi dengan takiran-takiran kecil di dalamnya. Ada telur ayam kampung, ada bunga-bunga, ada bumbu-bumbu dapur, ada nasi yang dibuat kuncup, ada kemudian koin-koin atau uang, kemudian ada daun sirih, kemudian juga ada sebuah rokok, termasuk kemudian Joshua atau dupa. Ini kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghormati leluhur, karena bagaimanapun juga asal usul sebuah desa, cikal bakal sebuah desa, awal mula yang membabat alas desa, atau para founding father, para pendiri desa itu sendiri, itu kemudian meninggalkan sebuah jejak yang kemudian masyarakat saat ini untuk mengingat leluhur yang membangun desa itu masih menghormati hal tersebut.
Kalau di Bali namanya Mabanten biasanya kemudian ditaruh di pojok-pojok rumah maupun di batur maupun di pelinggih, yaitu tempat suci yang ada di dekat rumah. Itu kemudian dibuatkan semacam makanan-makanan kecil dan bunga-bunga serta harum-haruman untuk kemudian untuk menghormati para leluhur. Jadi di dalam catatan Belanda sebenarnya batu ini memang jejak-jejak megalitikum yang ada di Pacet ini memang sudah tercatat sebenarnya. Cuman sampai saat ini memang kelestariannya memang masih kurang, sehingga sejak awal mula sampai saat ini masih terlihat natural atau alami. Jadi di sini memang ada sebuah batu kuda atau batu jaran, kemudian sebuah jejak batu besar megalitik, termasuk kemudian meja batu persajian dengan beberapa batu dakon yang ada di atasnya yang menandakan sebuah jejak-jejak ritus pada masa kuno, jejak-jejak kemudian pemujaan serta jejak agama kabuyutan pada masa kuno, dengan kemudian sebuah tempat korban juga, tempat musyawarah para tetua desa pada masa lalu, kemudian juga sangat berhubungan dengan penghormatan terhadap padi. Karena pada masa kuno, padi dipetik satu persatu di leher padi dengan alat aniani yang dipetik satu persatu untuk menghormati arwah padi. Masyarakat pegunungan yang memang sangat mistis magis ini sangat erat kaitannya dengan kemudian Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. Gunung Penanggungan juga pusat Akademi Majapahit yang ratusan percandian, ratusan gua pertapaan juga ada di Gunung Penanggungan. Termasuk di lereng Gunung Arjuna dan lereng Gunung Welirang ini juga kita akan mendapati candi-candi jenis punden berundak-undak yang merupakan kemudian kelanjutan dari masa prasejarah. Ini kemudian pemujaan kepada gunung, pemujaan kepada batu besar, kepada pohon-pohon besar. Ini juga merupakan jejak-jejak leluhur kita, yaitu masa kepercayaan animisme dinamisme, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang menghuni batu-batu besar, roh-roh yang bersemayam di gunung dan roh-roh yang bersemayam di pohon-pohon besar. Ini pada masa prasejarah sekitar 500 sebelum Masehi sampai awal Masehi, atau kemudian mulai 1500 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Jadi ini awal-awal sebelum kemudian perkembangan agama Hindu-Buddha, ini masyarakat kita itu memiliki sistem religi, yaitu pemujaan terhadap gunung, pohon-pohon besar, dan batu-batu besar sebelum pengaruh Hindu-Buddha. Ini memang identik dengan masa-masa awal peradaban Polinesia, masa-masa awal peradaban Neolitik, masa peradaban masyarakat Jawa pada masa perunggu, yaitu kemudian di mana kemudian pembukaan lahan-lahan pertanian yang sangat luas. Nama dari Jawa yaitu Jawawut, artinya jelai atau padi-padian. Sehingga dalam rentang waktu ribuan tahun lamanya, pulau ini pernah menghasilkan surplus padi terbesar di dunia, sehingga merupakan produk ekspor utama Jawa, yaitu beras. Kemudian selain juga kemudian rempah-rempah, kayu-kayuan dan hasil alam lainnya. Sebuah bentuk tinggalan yang sangat monumental, ya, sebuah bentuk tinggalan sejarah dan budaya yang juga wajib kita lestarikan sebagai objek edukasi dan objek budaya. Majapahit Study Club sangat